Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali siapkan dirimu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kekudusan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang kami telah terima hari ini. Kami masih sehat, kami masih kuat untuk kami mau menjalani hari ini dengan seluruh tanggung jawab, kesibukan, kerja, aktivitas kami. Kami mohon kekuatan dari Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan memiliki semangat dan kami akan tetap kuat meski berhadapan dengan tantangan, kesulitan, masalah. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Lukas pasal 9 pada ayat 23, Yesus pernah berkata kepada mereka, yaitu murid-murid Yesus, dengan berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, Yesus memberikan syarat bagaimana mengikuti Dia, yaitu menyangkal diri, memikul salib, baru layak mengikut Dia. Ada orang yang mau ikut Yesus tapi tidak mau memikul salib. Ada juga orang yang mau ikut Yesus tapi tidak mau menyangkal dirinya. Saudaraku yang kekasih, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri artinya kita walaupun kita siapa-siapa, tetapi kita sebetulnya bukan siapa-siapa. Ya kan? Jadi jangan ada yang menganggap saudara itu penting, ya. Saudara, kita semua itu tidak penting sesungguhnya. Iya kan? Karena tidak ada yang lebih penting selain Yesus Kristus. Nah, menyangkal diri walaupun kita hebat, walaupun kita mampu, tetapi kita menyatakan bahwa hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan yang mampu. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan memang demikian saudara kan, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul Paulus berkata begini di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, ya kan? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini dia saudara ya. Jadi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, apakah Paulus disalibkan secara fisik bersama Kristus? Tentu tidak. Bukan secara fisik yang harus disalibkan, tetapi sifat lama kita yang harus disalibkan. Akan menjadi jelas bagi kita jika kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 6 dikatakan begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Paulus juga menambahkan, saudara, dia menambahkan di ayat 8, jadi, ya kan, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Nah, dikatakan harus disalibkan bersama Kristus. Tetapi tidak akan pernah dikaitkan dengan dosa.
Saudara, kelepasan dari dosa dan konsekuensinya adalah fakta yang telah dituntaskan. Manusia tidak diharuskan berbuat apapun karena ia tidak sanggup. Ia hanya perlu menerima, ya kan? Menerima siapa? Menerima Yesus, ya. Seluruh pengorbanan Kristus, menerima dengan iman sebagai karya Kristus yang telah dituntaskan di kayu salib. Sehingga kita bisa beroleh keuntungan dari kematian Kristus bagi kita. Saudara, apa yang dimaksud Alkitab saat kita harus memikul salib adalah dalam pengertian mematikan diri sendiri. Dan ini harus menjadi sikap yang terus menerus. Tuhan Yesus mengajar kita beberapa kali untuk mengikuti Dia. Cara Allah berurusan dengan dosa kita dan dengan diri kita adalah dua hal yang berbeda. Untuk mengalahkan dosa, orang percaya hanya membutuhkan sekejap saja. Untuk menyangkal diri, kita membutuhkan waktu seumur hidup kita. Hanya sekali di kayu salib, Yesus Kristus menanggung dosa kita. Namun, sepanjang umur hidupnya, Dia menyangkal dirinya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, ya, bahwa untuk mengalahkan dosa, orang percaya hanya membutuhkan sekejap saja. Tapi untuk menyangkal diri, kita membutuhkan waktu seumur hidup kita. Hal yang sama berlaku bagi kita, bahwa penyangkalan diri adalah sebuah pengalaman hubungan kerjasama dengan Kristus yang panjang. Dan kita mengikut Dia sepanjang hidup kita sampai akhir hidup kita. Amin. Karena itu dikatakan di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat 24 dan 25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ya, seperti Kristus, Dia seumur hidupnya menyangkal diri. Maka kita pun juga harus menyangkal diri sepanjang hidup kita. Amin. Yesus Kristus menanggung dosa kita di kayu salib itu hanya sekali. Namun sepanjang umur hidupnya Dia menyangkal dirinya. Kiranya ini menjadi hal yang penting bagi kita, bahwa penyangkalan diri adalah sebuah pengalaman hubungan kerjasama dengan Kristus yang panjang selama kita hidup. Dan kita mengikuti Dia sepanjang hidup kita sampai akhir hidup ini. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus. Jangan engkau tukar Yesus dengan yang lain. Karena yang paling penting adalah Yesus. Tidak ada yang penting di dunia ini, saudara. Iya kan? Yang penting itu hanya Yesus. Dan karena itu bagi Yesus segala-galanya. Amin. Ya. Kiranya hari ini kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menyangkal diri, pikul salib, bahkan kita disalibkan bersama Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami kembali diingatkan untuk mengikut Engkau, menyangkal diri dan pikul salib. Kami harus menyangkal diri kami sepanjang hidup kami, selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah selamatkan kami dan kami memiliki
kepastian hidup kekal di dalam kerajaan surga. Berkati kami semua, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan lindungi, tidak ada yang celaka, tidak ada yang terpapar kuman virus sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sukacita mewarnai kehidupan kami semua dan damai sejahtera-Mu memerintah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa, mari kita dukung pelayanan hambanya Pastor Muhammad Rusli Monoarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di